Semangatlah terhadap perkara yang bermanfaat buatmu dan minta tolong kepada Allah dan jangan lemah. Makanya dulu kita pernah bahas ketika membahas syarah kitab Tauhid, kalau para ulama menyebutkan tentang fikih akhdul asbab. Fikih mengambil sebab, berusaha, berupaya. Salah satunya meyakini kalau segala sesuatu terjadi atas siapa? Izin Allah Azza wa Jalla. Manusia tiada daya dan upaya, semuanya atas izin Allah Azza wa Jalla. Nah, makanya kalau kita tahu segala sesuatu atas izin Allah Azza wa Jalla, dalam kita semangat tetap meminta tolong. Karena toh pada ujungnya keberhasilan itu ditentukan oleh siapa? Allah Azza wa Jalla. Jadi semangat, wasta'in billah, minta tolong kepada Allah. Yang ketiga, wala ta'jas, jangan kamu lemah. Makanya kenapa sekarang manusia banyak galau? Karena kurang produktif. Zaman teknologi ini membuat manusia kurang produktif. Dia lebih enak duduk dan scroll media sosial. Nah, itu menyita waktunya dan membuat dia tidak produktif. Ya, nah, tanpa dia sadari, perbuatan dia yang tadi itu menumbuhkan kegundahan, kegelisahan, malas, dan seterusnya. Makanya manusia yang paling berbahagia setelah iman dan yang lainnya adalah yang produktif. Kenapa? Karena dia tidak menyia-nyiakan waktunya untuk perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Nah, orang kalau produktif, otaknya nggak pernah berhenti, terus berkiprah, terus memikirkan hal-hal yang bermanfaat. Nah, ketika itu hilang kesedihan, hilang kegundahan, hilang kegalauan, dan juga hilang hasad di dalam hati, hilang ingin tahu urusan orang. Kenapa? Karena dia produktif. Dia baca kitab, dia meringkas, dia belajar, dia mendengarkan kajian, dia baca Al-Quran, ada target di dalam baca Al-Quran dan seterusnya. Dia berzikir kepada Allah, dia bekerja dengan sungguh-sungguh. Tidak ada waktu dia untuk diam kecuali tidur, ya, bobo. Sisanya terus produktif. Maka kalau antum lihat orang seperti ini yang produktif ini jauh dari galau. Fadlan al-mu'min, apalagi kalau dia orang beriman pasti jauh. Orang awam yang produktif saja itu lebih seger, lebih enak dilihat, lebih enak berbincang dan diajak bicara. Gimana kalau dia menggabungkan antara iman dan rasa semangat itu. Makanya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mensyarah hadis ini dalam salah satu kitabnya luar biasa. Dia menjelaskan kalau manusia yang berbahagia, manusia yang produktif. Makanya di sini kita pikirkan apa yang bisa kita kerjakan dan apa manfaat buat diri kita kerjakan. Cuman sekarang subhanallah, zaman yang memang merusak diri kita dengan banyaknya informasi. Artinya orang duduk dan melihat hal-hal itu lebih banyak dilakukan dibandingkan produktivitas. Makanya di sini nasihat buat diri pribadi dan juga ikhwah, buat hal-hal bermanfaat. Semangat ya, menggali ilmu, mengkaji, belajar. Banyak yang bisa antum lakukan. Ya, antum setelah bekerja mendidik anak duduk, dites Al-Qur'annya, dilihat pelajarannya, diajak berbincang, dikasih petua-petua, nasihat-nasihat. Antum bisa baca buku-buku sejarah, antum bisa baca gimana sejarah Nabi SAW, gimana sejarah Abu Bakar, gimana perang salib ini itu. Ya, antum baca dan seterusnya, banyak yang bisa dilakukan. Ya, tapi itu semua kehilangan karena kita hidup di zaman fitnah yang berbahaya ini. Bisa difahami ya? Nah, kata Nabi, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jas. Semangatlah terhadap perkara yang bermanfaat buatmu dan minta tolong kepada Allah dan jangan lemah. Ini semuanya kita kerjakan. Tapi lihat kata Nabi SAW, wa idza asabaka syai', kalau tertimpa kepada kamu sesuatu, fala taqul law kana kadza lakana kadza wa kadza. Kalau sesuatu menimpa kamu di luar prediksi kamu, di luar keinginan kamu, maka jangan katakanlah seandainya aku tidak berbuat ini tidak akan terjadi ini dan itu.
Seandainya Anda nggak keluar rumah, tidak akan kecelakaan. Seandainya Anda tidak berdagang, tidak akan mengalami ini. Seandainya Anda tidak menikah dengan dia, mungkin rumah tangga Anda tidak akan rusak, dan seterusnya. Tapi katakan apa? Qul qaddarallah wa ma syafa'al. Qaddarallah wa ma syafa'al. Maka di sini bolehnya kita bersandar kepada takdir kapan? Boleh bersandar kepada takdir ketika ada satu hal di luar kemampuan kita. Baru kita katakan qaddarallah wa ma syaa fa'al. Kita udah berusaha semuanya, hasilnya tetap enggak kita dapati, maka kita sandarkan sudah qaddarallah wa ma syaa fa'al, sudah takdir Allah. Mungkin ini yang terbaik, Allah memiliki hikmah yang lebih agung. Ya. Karena kalimat lau, kalimat seandainya membuka pintu syaitan. Oleh karena itu para Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memasukkan satu bab dalam kitab tauhid yang berkaitan dengan kalimat lau. Kapan boleh diucapkan, kapan tidak boleh diucapkan. Dan juga banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jal, meminta supaya dijauhkan dari sifat lemah, malas, gundah gulana. Di antaranya doa Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa'udzubika minal ajzi wal kasal, wa'udzubika minal jubni wal bukhl, wa'udzubika min ghalabati ad-dain wa qahrir rijal. Dan juga doa Nabi SAW minta diperbaiki semua urusan kita. Allahumma aslih li dini alladhi wa ismatu amri, wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi, waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Dan berlindung dari semua keburukan. Allahumma na'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri mani. Ya. Penyesalan yang paling terbesar, ya, kita melewati banyak hari, banyak waktu, tapi kita tidak produktif di dalamnya. Subhanallah, waktu itu tidak bisa kembali. Makanya waktu lebih mahal dibandingkan harta. Harta yang luput itu bisa kembali, bahkan bisa berkali-kali lipat kalau Allah mengizinkan. Dulu orang punya 100 juta, kehilangan, mungkin bisa diganti sama Allah bisa 1M, 2M. Tapi waktu yang kita sia-siakan, tidak produktif, tidak berbuat hal yang bermanfaat, tidak akan kembali sama sekali. Sedangkan manusia semakin hari semakin dekat ajal, dan semakin hari semakin tua dan melemah. Ya, kesempatan dia untuk berbuat kebaikan semakin berkurang. Makanya di sini kita merenungi cepatnya waktu, fananya dunia. Sudah apa yang kita perbuat dalam dunia ini buat kebaikan diri kita, akhirat kita, keluarga kita, dunia kita. Kita pikirkan, kita merenung supaya kita benar-benar produktif dan memaksimalkan kehidupan ini berbuat banyak kebaikan. Kalau orang kafir dia mengatakan time is money, itu ada beberapa tafsiran itu. Ada yang dia maksudnya waktu itu harta, artinya jangan sampai waktu kebuang kecuali ana dapat harta. Atau mungkin dia maksudnya waktu itu benar-benar berharga seperti harta. Kita meyakini waktu lebih berharga dibandingkan harta, bukan money, lebih berharga dibandingkan harta. Ya, makanya kita semangat, ya. Dan selama orang hidup, banyak hal yang bisa dia perbuat. Hidup ini anugerah, ya, dari Allah Azza wa Jalla. Jangan minta mati, jangan minta keburukan. Anugerah dari Allah. Orang yang dulunya pemabok, ketika masih hidup masih ada kesempatan dia berbuat baik, bertobat dan yang lainnya. Orang yang fakir masih bisa kesempatan bangkit dan berbuat banyak hal. Orang yang sakit masih bisa kesempatan sembuh dan berbuat banyak hal. Karena hidup ini anugerah dari Allah Azza wa Jalla, pemberian yang berharga, modal kita. Tapi kalau sudah wafat, nggak bisa berbuat apa-apa lagi orang. Kalau udah wafat, tidak ada. Harapan kita amal jariah, sadaqah jariah, dan anak-anak yang mendoakan. Ya, makanya ini, ya, dimanfaatkan sebaik mungkin.